Oke, sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Zainal Abidin selaku Ditasir pada malam hari ini di kegiatan ke-7 dalam pelatihan dan pendampingan pelatihan penulisan karya ilmiah. Dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang sempat hadir pada malam ini untuk dalam pengembangan SDM dosen dalam bidang penulisan karya tulis ilmiah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Pada malam ini kita akan melanjutkan kegiatan pelatihan kita di hari ke-7 dalam rangka sebenarnya ini masuk di coaching artikel yang akan siap dikoreksi nanti oleh Pak Zainal. Ada beberapa yang baru mengirim Pak, jujur Pak baru 1, dan ada juga beberapa teman-teman dosen mengkonfirmasi masih menyesuaikan template sesuai dengan jurnal yang mereka tuju Pak, seperti itu. Jadi tadi saya juga sudah komunikasi dengan Ibu Nur Daniar, dia juga siap untuk menampilkan artikelnya Pak, seperti itu. Jadi untuk materi malam ini saya langsung serahkan kepada Pak Zainal untuk menjelaskan hal-hal apa yang terkait dengan materi hari ini. Baik, terima kasih Pak. Saya serahkan langsung kepada Pak Zainal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PIC untuk kegiatan data sharing dari Universitas Muhammadiyah Buton, Pak Anwar Sadat, dan juga PIC untuk kegiatan ini, Pak Hari, dan serta Bapak Ibu dosen yang berbahagia. Terima kasih sudah menyempatkan waktu malam hari, yang mudah-mudahan masih semangat untuk menerima materi saya. Boleh disambi kegiatan yang lain, kalau misalnya ada yang lagi makan, monggo silahkan sambil mendengarkan. Kita sharing ya beberapa informasi kaitannya dengan penulisan. Izin untuk sharing screen. Baik, ya sebenarnya untuk pertemuan kali ini harapannya saya sudah mendapatkan artikel-artikel tersebut, sehingga nanti beberapa ada yang saya kupas. Ketika mau mengupaskan tentu saya butuh waktu untuk melakukan review, ya, sehingga nanti bisa memberikan masukan yang lebih mendalam untuk perbaikan artikel-artikel yang akan dipublikasikan di dalam jurnal baik nasional maupun internasional. Malam ini kita akan bicara tentang bagaimana menulis artikel yang baik. Ya, ini masih terkait dengan topik bagaimana kita mengubah laporan penelitian kita menjadi artikel untuk diterbitkan di jurnal. Ya. Ada beberapa mekanisme yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan. Saya yakin ini juga sudah sering dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai akademisi. Kegiatan riset itu bisa dicang menjadi beberapa luaran, ya. Jadi artikelnya bisa dipecah-pecah begitu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu yang lebih paham bagaimana memecah topik yang Bapak Ibu miliki sebagai hasil dari riset Bapak Ibu sendiri. Nah itu. Nanti mungkin best practice-nya saya akan memberikan beberapa pengalaman saya untuk memecah beberapa hasil penelitian menjadi beberapa artikel. Ya.
Nah, beberapa materi ini sudah pernah saya sampaikan di awal di pertemuan pertama, namun di sini karena saya anggap ini juga masih relevan untuk saya sampaikan hari ini, sehingga nanti mungkin ada beberapa repetisi penyampaian materi yang saya berikan, agar Bapak Ibu nanti juga mengingat kembali apa yang sudah saya sampaikan di pertemuan yang pertama kaitannya tentang penulisan artikel ilmiah. Artikel yang diterima di jurnal dalam hal ini yang bereputasi internasional itu yang seperti apa? Ya. Kalau misalnya riset Bapak Ibu katakanlah mengangkat isu nasional, apakah bisa dipublikasikan di dalam jurnal internasional? Jawabannya adalah bisa. Ya. Tentu nanti Bapak Ibu perlu bermain kalimat, bermain kata agar isu yang Bapak Ibu angkat itu bisa diterima oleh audiens internasional. Ya. Beberapa penelitian yang saya lakukan itu adalah penelitian yang konteksnya atau pengambilan datanya ada di Indonesia. Spesifik ada di wilayah di mana saya bertugas di Kota Semarang. Namun artikel-artikel yang saya terbitkan itu bisa diterima di jurnal bereputasi internasional. Nah, artinya nanti Bapak Ibu bisa ke arah sana ya. Jadi supaya nanti bisa diterima itu seperti apa. Kemudian harus ada kebaruan atau novelty. Ini juga sudah pernah saya bahas. Kalau misalnya kebaruan itu bukan sifatnya yang baru sekali, maka Bapak Ibu harus bisa menceritakan secara eksplisit posisi Bapak Ibu itu di mana, ya, posisinya. Artinya misalnya kalau Bapak Ibu menggunakan kerangka kerja yang sudah ada, kemudian Bapak Ibu melakukan ekstensi dari kerangka kerja tersebut, nah kontribusi yang Bapak Ibu hasilkan yang paling mencolok di dalam riset Bapak Ibu itu yang mana? Itu yang harus diungkapkan di sana. Jadi itu sebagai alternatif untuk mengungkapkan kebaruan atau novelty. Kemudian metode up to date menggunakan acuan internasional. Ya, tentu ketika Bapak Ibu ingin mempublikasikan artikelnya ke jurnal internasional, tentu Bapak Ibu harus menggunakan referensi-referensi yang sumbernya juga dari referensi internasional. Kalau bisa 75%, ya 75%. Karena Bapak Ibu mengangkat isu nasional, tentu mau tidak mau tetap juga harus mengangkat atau menggunakan sumber pustaka nasional. Namun sumber pustaka nasional ini kalau bisa sudah dalam bentuk yang sudah ditranslate atau diterjemahkan, ya, baik itu dengan mempertahankan bahasa Indonesianya, kemudian terjemahannya dikemas di dalam format tertentu, silahkan, ya. Kalau saya menggunakan dua cara, ya, saya pernah mempertahankan yang jurnal judulnya bahasa Indonesia, kemudian ada mode translation-nya, atau saya langsung translate ke dalam bahasa Inggris. Ya, nanti silakan Bapak Ibu mana yang kira-kira Bapak Ibu lebih nyaman atau lebih baik untuk dipilih. Yang berikutnya adalah pembahasan tajam dan komprehensif. Jadi hasil risetnya yang Bapak Ibu hasilkan itu harus disampaikan dengan bahasa yang baik, dengan memberikan justifikasi dan rasional yang baik juga, ya. Artinya nanti Bapak Ibu juga harus memberikan justifikasi yang di backup dengan referensi-referensi terdahulu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa katakanlah mengklaim bahwa penelitian ini itu bagus, ya, bahwa Bapak Ibu menggunakan metode X kemudian menghasilkan hasil Y, ternyata menghasilkan tingkat akurasi yang sangat signifikan bagus, ya, dibandingkan penelitian terdahulu. Nah, Bapak Ibu tidak bisa mengatakan atau mengklaim hasil riset Bapak Ibu sendiri, harus dikonfirmasi dengan referensi-referensi terdahulu. Kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa itu bagus, ya bagusnya di mana? Apa yang menjadi kelebihan dari Bapak Ibu?
apa yang menjadi apa ya, yang paling mencolok atau variabel apa yang kemudian membuat hasil dari penelitian Bapak Ibu menjadi baik. Nah, ini yang kemudian harus Bapak Ibu ungkapkan. Jadi harus tajam, ya, tidak sekedar memberikan informasi bahwa hasil penelitian ini menghasilkan tingkat akurasi sekian persen. Nah, misalnya itu. Kemudian tidak diberikan penjelasan apa-apa. Nah, ini yang sering saya temui ya ketika melakukan review artikel baik nasional maupun internasional. Jadi penjelasan-penjelasan itu yang jarang diberikan oleh para penulis. Kemudian data cukup untuk menarik kesimpulan. Kecukupan data bisa bermacam-macam, ya. Kecukupan data Bapak Ibu bisa menggunakan kecukupan sampling. Ada banyak formula yang bisa Bapak Ibu rujuk, ya, untuk mengatakan bahwa sampel yang Bapak Ibu gunakan itu sudah cukup, ya. Atau mungkin Bapak Ibu menggunakan asumsi-asumsi yang sudah valid, ya. Katakanlah kalau misalnya penelitian ilmu komunikasi, ya, penelitian ilmu komunikasi yang sifatnya adalah bagian dari social science research, itu mungkin tidak butuh banyak responden begitu. Bapak Ibu katakanlah melakukan riset hanya mau melihat bagaimana sebuah komunitas itu saling bertukar informasi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, tentu Bapak Ibu tidak butuh misalnya banyak subjek penelitian. Katakanlah Bapak Ibu cukup mengambil 2 atau 5, ya. Nah, ketika mengatakan 5 itu cukup, maka Bapak Ibu harus punya justifikasi yang tepat, harus punya dasar. Nah, selama itu di backup dengan referensi yang pas, saya pikir tidak masalah. Jadi kalau social science kan berbeda dengan kalau kita menggunakan pendekatan kuantitatif, ya. Pendekatan kuantitatif ketika Bapak Ibu menyampaikan angket, itu kan ada beberapa persyaratan, ya, ada beberapa persyaratan. Biasanya kita menggunakan kecukupan sampling itu yang tadi saya sebutkan. Misalnya Bapak Ibu menggunakan rumusnya Yamane. Jadi misalnya populasi, katakanlah saya mau meneliti bagaimana guru-guru di Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah sebagai populasi, guru-guru, misalnya guru-guru matematika di Jawa Tengah, meningkatkan tingkat profesionalisme mereka di dalam mengintegrasikan teknologi di kelas misalnya. Nah, untuk mengukur ini, kalau misalnya katakanlah di Jawa Tengah ini ada total katakanlah 400 sekian guru matematika di SMP begitu ya. Saya mau fokus di SMP. Kemudian tentu saya tidak bisa mengambil keseluruhan, sehingga saya menggunakan rumus Yamane. Kemudian di situ nanti akan ketemu, ya, kurang lebih butuh sekian responden, ya, dari 400 mungkin butuh 200-an, ya, responden. Oleh karena itu saya mengikuti formulasi yang direkomendasikan Yamane. Dengan 200 ini saya bisa mengatakan bahwa data saya cukup. Itu. Kemudian untuk interview. Nah, interview ini pun ternyata ada ketentuan juga, ya. Saya juga baru tahu ketika saya mendapatkan sebuah pertanyaan di dalam proposal defense saya. Jadi ketika saya sidang proposal itu ditanya, ya, S3 ternyata pertanyaannya adalah pertanyaan yang mendasar begitu. Jadi di 6 bulan pertama saya melakukan preliminary study atau studi awal. Saya pulang ke Indonesia, kemudian mengambil data. Data tersebut sebenarnya sudah saya konfirmasi kepada pembimbing bahwa nanti saya akan ada beberapa data collection teknik yang akan saya lakukan. Di antaranya adalah questionnaire survey sama interview. Nah, yang dijadikan persoalan oleh penguji saya adalah interview. Nah, kebetulan waktu itu saya hanya menginterview 10, ya. 10. Nah, ternyata 10 bagi penguji itu dikatakan tidak cukup, ya.
Jadi minimal 12. Nah, begitu selesai ujian itu saya penasaran sekali apa yang sebenarnya ketentuan apa sih yang sebenarnya dianut ketika kita harus mencari responden untuk diinterview. Saya sama sekali tidak mendapatkan kata 12 itu dan saya tidak menemukan berapa jumlah yang tepat ya untuk bisa mendapatkan jumlah itu. Ya, yang saya dapatkan adalah ketika melakukan interview itu ketika kita sudah cukup mendapatkan informasi ya yang kita inginkan, yang mana informasi-informasi tersebut sudah bisa menjamin kita untuk menjawab sebuah research questions atau rumusan masalah kita. Itu yang saya baca. Artinya di situ masih terbuka kesempatan, tidak fix 12 begitu. Cuma waktu itu kan memang saya tidak memiliki dasar, belum sampai ke sana begitu. Saya tidak mengantisipasi akan ada pertanyaan tersebut. Namun setelah saya membaca, artinya saya ada semacam ilmu yang bisa nanti menjadi backup saya untuk mengcounter pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sehingga nanti di dalam sebuah artikel itu juga nanti disebutkan berapa jumlah responden yang dilibatkan. Ya, kenapa misalnya 10 ya. 10 itu siapa saja. Nah, siapa saja di sini kalau di dalam konteks artikel internasional itu kita tidak boleh menyebutkan nama. Seluruh nama harus pseudonym. Ya, tipikal kita sebagai penulis dari Indonesia itu kita selalu mempublikasikan nama responden kita. Ya, justru tidak kita buat pseudonym. Nah, ada beberapa ethical code yang harus dipenuhi di dalam sebuah artikel. Ya, salah satunya adalah larangan melakukan publikasi. Kita harus menjaga kerahasiaan dari informasi responden kita. Oleh karena itu, kita harus menggunakan pseudonym. Termasuk institusinya. Institusinya juga tidak boleh diungkapkan. Artinya di sana nanti bisa di-coding. Ya, misalnya kalau dalam konteks saya, penelitiannya adalah melihat tingkat profesionalisme guru, maka saya harus memberikan coding kepada guru tersebut. Misalnya guru A, guru B, guru C. Kemudian kalau sekolahnya juga harus disamarkan, yaitu sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan seterusnya. Nah, baru dideskripsikan ya untuk mengetahui guru A ini informasi demografinya seperti apa. Ya, katakanlah dia guru di sekolah favorit, kemudian sudah pernah mengajar sekian tahun, kemudian mata pelajaran yang diajarkan itu apa saja, kemudian bagaimana pengalamannya selama mengajar di sana, dan bagaimana sekolahnya. Ya, gambaran sekolahnya juga kita deskripsikan dengan jelas. Itu yang perlu dilakukan. Ya, termasuk ketika Bapak Ibu katakanlah di sini melibatkan perusahaan, ya, kemudian katakanlah mengkaji bagaimana sebuah organisasi, dalam hal ini organisasinya adalah sebuah perusahaan startup, ya, bagaimana perusahaan startup itu melakukan manajerial, ya, di dalam organisasinya. Nah, ada kebijakan-kebijakan katakanlah yang diterapkan oleh perusahaan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu katakanlah tertarik untuk mengulik bagaimana proses manajerial yang ada di sana. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengidentifikasi siapa saja yang relevan untuk dicari informasinya dengan teknik interview ini. Misalnya dari CEO-nya, CIO-nya, kemudian CFO-nya, atau mungkin bisa sampai taraf staff-nya. Ya. Jadi semua unsur ada. Artinya kalau masing-masing ada keterwakilan, baik dari sisi manajemen maupun dari sisi karyawan, itu Bapak Ibu kan sudah punya informasi yang cukup. Nah, ini Bapak Ibu bisa justifikasi bahwa data ini sudah bisa dikatakan cukup untuk
mendapatkan informasi kaitannya dengan manajerial yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kalau di sana ada kebijakan itu kan pasti kenanya tidak hanya di tingkat manajemen saja, tetapi sampai tingkat karyawan, dan yang paling bawah itu kan juga terkena imbasnya. Oleh karena itu ada proses istilahnya apa ya? Boleh dikatakan triangulation nanti ya di paling akhir ketika kita melakukan analisis data, sehingga kita bisa mengkaitkan, oh si manajer ini mengatakan seperti ini, tetapi si karyawan mengatakan ini. Nah, nanti dicari benang merahnya. Itu yang bisa dilakukan. Jadi untuk kecukupan data ini nanti silakan Bapak Ibu sesuai dengan keilmuannya dicari ya kebiasaan atau lazimnya yang dilakukan di masing-masing keilmuan seperti apa. Kemudian bahasa Inggris baik dan benar, simple dan informasinya jelas. Bahasa Inggris ini yang sering menjadi momok bagi kita ya. Kemarin sudah sempat ditanyakan begitu, bahkan ditanyakan aplikasinya, tool yang digunakan apa itu ya. Kita perlu banyak berlatih kalau dalam hal menulis begitu. Bahkan saya pun untuk menulis dalam bahasa Inggris juga masih apa istilahnya struggling begitu ya, masih menganggap bahwa menulis bahasa Inggris itu challenging, menantang itu. Jadi memberikan tantangan yang berbeda kepada saya. Bagaimana membuat kalimat yang simple itu tidak mudah ya. Apalagi dengan kultur kita, kebiasaan kita menulis kalimat itu panjang sekali. Itu ya. Jadi bisa menulis satu kalimat itu satu paragraf. Itu yang pernah saya temui. Itu. Kemudian jadi ketika Bapak Ibu nanti membuat compound sentence atau kalimat majemuk, itu usahakan yang simple-simple, jadi dipecah-pecah, jangan panjang. Mana yang bisa dipecah, dipecah. Ya, jadi satu kalimat-kalimat pendek. Kemudian format harus sesuai dengan jurnal yang dituju, ini juga sudah saya sampaikan. Nah, ini kemarin juga sudah saya ungkapkan juga ya, bagaimana proses melahirkan artikel. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian itu kan idenya juga hasil dari literatur review. Ketika kita mereview sebuah artikel, muncullah gagasan atau ide, ya, atau juga dari proses eksperimen, dari proses riset itu kita menemukan sesuatu yang menarik begitu. Kemudian kita coba cari referensi-referensi. Jadi antara riset reference sama conduct eksperimen ini bolak-balik ya. Baru dari kegiatan ini kita bisa menyiapkan manuskrip kita. Jadi mulai dari riset references kita menyiapkan tulisannya, kemudian nanti hasil dari eksperimen ini yang akan kita ungkapkan yang didukung oleh reference tadi. Pada saat merancang penelitian sudah harus ditargetkan ke jurnal mana nanti hasil penelitian ini akan diterbitkan. Kemarin juga sudah kita diskusikan kira-kira mana sih yang harus didahulukan. Apakah kita menulis dulu baru kita mencari target jurnalnya, atau kita cari target jurnalnya dulu baru kita menulis sesuai dengan yang ada di sana. Saya mengatakan bahwa bisa dua-duanya. Jadi dari proses menulis itu kan Bapak Ibu sudah mengawali, yang penting sudah punya bahan dulu. Kemudian ketika harus meramu ke jurnal tertentu itu kan biasanya lebih mudah ya. Jadi nanti kita lebih mudah untuk menyesuaikan kalau kita sudah punya bahan. Strukturnya seperti ini, IMRAT. Jadi ada introduction, ada method, ada result, ada discussions. Ini, kemudian elemennya seperti ini. Kemarin ini juga sudah saya jelaskan, harus ada judul, judulnya harus bagaimana, lalu abstrak ya, yang menggambarkan keseluruhan ringkasan dari yang ada di paper kita, ada introduction, menyediakan konteks sama rasional kenapa kok melakukan penelitian tersebut, lalu ada materials, bisa juga theoretical underpinning atau teori-teori yang mendasari. Di sini nanti bisa mendeskripsikan desain eksperimen yang dilakukan.
Kemudian metode atau metodologi mendeskripsikan bagaimana prosedur penelitian itu dilakukan. Kemudian result ini menjelaskan tentang hasil-hasil atau output dan outcome yang dihasilkan oleh penelitian tanpa memberikan interpretasi. Jadi hanya hasil. Sementara discussion ini dia menginterpretasikan hasil dari riset yang kita dapatkan. Lalu ada summary, ini summarize the findings atau meringkas temuan-temuan yang tadi sudah kita bahas. Tetapi summary ini tidak boleh menjadi repetisi ya. Jadi bahasa yang diungkapkan di result and discussion ini harus berbeda dengan yang ada di summary. Jadi tidak boleh asal kopas. Yang terjadi antara abstrak dan summary itu kebiasaan kita adalah kita kopas ya. Kalimat-kalimat pendek kita kopas sebagai introduction-nya di abstrak, kemudian hasilnya yang menarik beberapa kalimat di kopas lagi di sana ditempel-tempel. Tidak seperti itu. Kemudian acknowledgement, ini give credit to those who help you, memberikan kredit kepada lembaga instansi yang memberikan misalnya riset funding kepada kita, reference ini adalah referensinya. Nah ini hanya untuk contoh di Elsevier, kemudian beberapa artikel yang lain mereka punya struktur yang berbeda, oleh karena itu nanti Bapak Ibu harus menyesuaikan struktur yang ada pada jurnal tersebut. Judul ini singkat namun dapat menggambarkan isi artikel, sangat penting dan harus dipilih dengan hati-hati karena akan dibaca oleh ribuan orang. Kemudian keakuratan judul berpengaruh pada indeksasi, ini juga sudah saya sampaikan. Kemudian, nah komponen abstrak itu apa saja, itu juga sudah pernah saya sampaikan dalam contoh yang lain ya. Ini adalah bentuk komponen abstrak yang lain. Kalau dulu di pertemuan pertama saya menyebutkan komponen abstraknya itu ada introduction 2 atau 3 kalimat, kemudian metodologi 2 kalimat atau 3 kalimat juga, lalu ada hasil bisa 3 sampai 4 kalimat, ya, kemudian ada research finding ya. Research finding yang bisa dibalut dengan conclusions. Nah, kalau yang di sini, ini yang merah itu state the principal, objective, and scope of the investigations. Sama ya, bisa introduction-nya itu bisa langsung ke tujuan ya. Biasanya kan ada yang mengatakan this paper aims to ya, atau this paper ya tadi ya, paper ini bertujuan untuk, atau misalnya this current study outline atau this paper outline ya, paper ini menjelaskan apa dan seterusnya gitu ya. Jadi boleh pakai outline, boleh pakai presents, boleh pakai aims to dan seterusnya. Ya. Biasanya itu kita sudah punya collocation. Ini kalau misalnya ada yang pintar bahasa Inggris nanti boleh ini menambahkan ya. Jadi kita biasanya menggunakan collocation yang atau verb yang memang biasa digunakan untuk untuk membuat kalimat pertama dari abstrak atau mungkin dari conclusion yang ada di jurnal. Kemudian kedua hijau describe the method used, sama. Kemudian yang kuning ini summarize the result, jadi ada the prominent result atau hasil yang paling menonjol itu yang disampaikan. Kalau hasilnya banyak itu tidak semuanya hasil dimasukkan di abstrak, cukup yang prominent ya, atau yang paling menonjol. State the principal conclusions, nyatakan kesimpulan. Nah, untuk introduction ini banyak modelnya ya, banyak modelnya. Nanti silakan Bapak Ibu lebih suka yang mana ya. Ada yang dari general to specifics ya.
saya biasanya menggunakan ini. Jadi di awal biasanya saya menggunakan apa ya, isu yang umum yang sering terjadi, kemudian saya buat narrow down ke spesifik topik yang akan saya kupas di dalam artikel tersebut. Silakan nanti bisa dikemas demikian ya. Jadi pertama adalah contextualizing, jadi putting the problem into the context. Jadi yang menjadi permasalahan itu apa? Ya, kemudian kita coba di tengahnya nanti melakukan conceptualizing ya, mengkonsep, pointing out, memberikan penjelasan gap dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Kemudian baru resolving, baru kita mengusulkan ya. Oleh karena itu pada paper ini kita mengusulkan atau kita akan membahas atau mengulik, we are going to investigate misalnya ya. We investigated ya, karena kita sudah menginvestigate, we investigated apa, yaitu nanti bisa dibahasakan di bagian introductions. Nah, saya mungkin akan memberikan penekanan pada yang merah-merah saja, karena saya yakin Bapak Ibu kalau perkara tulis-menulis ini sudah menjadi makanan yang sering begitu. Kalau dikasih informasi-informasi begini, I think you will get boring easily ya. Saya yakin Bapak Ibu akan mudah bosan begitu dengan mudahnya ya. Jadi Bapak Ibu bisa tidak menarik ya. Oleh karena itu saya akan menekankan beberapa topik yang berwarna merah. Use the present tense when referring to work that has already been published, but past tense when referring to your own study. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau mengungkapkan merefer atau merujuk sesuatu yang sudah pernah dilakukan, katakanlah saya mau merujuk temuan dari Pak Anwar Sadat, maka Bapak Ibu bisa mengatakan Sadat says, ya pakainya says, ya mengatakan atau explains atau acknowledge, atau misalnya kalau Pak Anwar Sadat di dalam risetnya itu mengcounter hasil penemuan yang dilakukan oleh peneliti lain, maka saya bisa mengatakan Sadat argus bla bla bla. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Ibu menceritakan seperti itu. Tetapi Sadatnya di sini ada tahunnya. Sadat misalnya tahunnya adalah 2019. Argus that bla bla bla. Nah, itu. Jadi di sini kita menggunakan present tense. Tetapi ketika kita menggunakan atau merefer pada penelitian kita gunakan past tense-nya. Termasuk di metodologi kita banyak menggunakan past tense karena kita menceritakan kronologi prosedur penelitian yang kita lakukan. Misalnya seperti ini. This study employed ethnographic case study, ya misalnya. Ya. Jadi this current study employed, penelitian ini menggunakan pendekatan ethnographic case study ya. This current study employed ethnographic case study approach. Ya. Nah, nanti baru dijelaskan kenapa etnografi, ya, kenapa case study, ya, itu nanti diberi penjelasan. Avoid lengthy or unfocused reviews of previous research. Nah, seringnya kita, ini yang saya temui di mahasiswa saya, ya. Di mahasiswa saya sering temui ini ketika melakukan membuat proposal, dan ini begitu saya pulang kemudian saya mendapat kesempatan untuk menjadi penguji, itu saya apa istilahnya? Saya berikan masukan ya. Tidak hanya kepada mahasiswa saya tetapi dengan kolega-kolega saya. Jadi proses memberikan edukasi supaya nanti ada perubahan. Karena saya melihat memang kultur yang ada di kampus-kampus itu, begitu ada satu proposal yang sudah dinyatakan oke, itu nanti turun-temurun akan dipakai sama adik-adik kelasnya. Nah, ini kemudian yang saya coba stop, ya, tidak boleh. Ya. Ini harus diubah. Nah, ini yang sering terjadi ketika menulis penelitian terkait. Ya.
penelitian terkait si fulan tahun kemudian melakukan penelitian yang sudah dipublikasikan pada jurnal ini dengan judul, nah judulnya itu dituliskan, kemudian isinya hanya summary saja dan panjang, ya. Itu yang coba saya, yang dimaksud penelitian terkait itu tidak seperti itu, ya. Justru dari penelitian terkait, kalau misalnya saudara tidak bisa mengungkapkan di dalam landasan teori atau tinjauan pustaka, itu penelitian terkaitnya ya sebagai media kita nanti untuk mencari tahu posisi kita itu nanti di mana sih kontribusinya. Itu yang saya sampaikan kepada mahasiswa saya. Jadi saudara di sana tidak hanya sekedar melakukan summarizing begitu, tidak hanya sekedar melakukan ringkasan atau meringkas, ya, tetapi di sana you have to use your own words. Jadi saudara harus menggunakan bahasa sendiri. Jadi saya memberikan penekanan itu. Try to learn how to criticize the previous research. Jadi saya mengatakan bahwa coba saudara untuk belajar memberikan kritis atau berpikir kritis atau melakukan analisis, critical analysis, ya, terhadap penelitian terdahulu. Kalau penelitian terdahulu katakanlah, si fulan ini hasilnya 75% tingkat akurasinya. Karena dia menggunakan katakanlah feature selection-nya seperti ini, kemudian classifier-nya seperti ini. Nah, itu dikupas, ya, tidak hanya sekedar dia melakukan penelitian di bidang ini dengan metode ini, hasilnya begini, selesai. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Tetapi ada bagian bahasa sendiri yang diungkapkan di sana. Jadi mahasiswa harus belajar di sana. Jadi memang di bagian ini memang challenging. Bahkan mahasiswa S3 pun ketika diminta untuk melakukan critical analysis toward previous research or previous articles, artikel-artikel yang existing article, ya, artikel-artikel yang sudah ada itu juga masih kewalahan begitu. Sehingga ini yang nanti Bapak Ibu harus coba identifikasi kepada diri sendiri begitu, apakah selama ini yang dilakukan Bapak Ibu sudah sampai sana, ya. Artinya tidak sekedar hanya mengungkapkan bahwa si A melakukan penelitian ini dengan model seperti ini, tetapi harus ada bagian dari Bapak Ibu yang mengkritisi di sana. Itu, ya. Kemudian cite peer review scientific literature or scholarly review, avoid general reference works such as textbook. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu memang orientasinya mau dipublikasikan internasional, maka referensinya kalau bisa jangan buku, ya. Kalau bisa jangan buku. Kalau terpaksa harus buku bagaimana? Tidak apa-apa, tetapi bukunya kalau bisa yang up to date, ya. Nah, tapi kalau bisa itu ya cite peer review baik jurnal. Kalau bisa jurnal, ya. Kalau yang proceeding itu kan meskipun tidak masalah begitu, tapi kan proceeding itu sifatnya the research hasn't done yet, ya. Jadi penelitiannya itu kan belum selesai betul. Jadi kadang kita melakukan conference itu kan dalam rangka mendapatkan konfirmasi dari audien tentang riset kita, atau kita melakukan external validations, ya, bahwa riset kita itu seperti ini, audiennya nanti pendapatnya seperti apa. Nah, itu yang kita lakukan. Oleh karena itu, Bapak Ibu ketika mencari international conference, cobalah berlatih atau mengikuti konferensi-konferensi internasional yang betul-betul internasional begitu, ya. Artinya kalau Bapak Ibu cari yang betul-betul internasional, cari yang di negara lain, tidak di Indonesia. Ya, tipikal kalau di Indonesia ya publicly speaking begitu, ya. Omong-omong secara umum ya sudah menjadi rahasia umum. Kadang ada yang presentasinya masih pakai bahasa Indonesia begitu, ya. Ada yang habis presentasi tidak ada tanya jawab, kemudian pokoknya selesai. Nah, seperti itu. Itu yang sering kita jumpai, ya. Nah,
banyak sekali yang kemudian karena merasa bahasa Inggrisnya kurang bagus, kemudian menghindari hal-hal tersebut. Tidak ada, saya boleh mengatakan edukasi terhadap diri sendiri untuk mau maju itu kurang begitu. Itu yang saya lakukan, yang saya amati ya. Jadi sehingga kalau saya mendorong Bapak Ibu coba deh berlatih sekali begitu, mengikuti international conference yang betul-betul internasional, kemudian rasakan vibe-nya, bagaimana mereka menghandle international conference gitu ya. Kemudian kalau misalnya tujuan Bapak Ibu di dalam international conference itu untuk melakukan external validations, untuk mengkonfirmasi bahwa hasil riset kita ini sudah oke apa belum, atau mungkin ada some things that need to be validated, atau sesuatu yang harus divalidasi terlebih dahulu oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu. Nah, kalau di luar negeri itu kan komposisi untuk tanya jawabnya itu kan panjang juga kan, sehingga di situ nanti banyak masukan ya, banyak masukan. Itu yang saya lakukan. Jadi masukan itu kemudian kita bisa melakukan redesigning the research ya, kalau prosesnya kita harus butuh redesign kembali, atau bisa kita jadikan masukan juga di dalam artikel atau mungkin dalam laporan penelitian kita. Gitu. Material and methods. Ya, kalau yang bentuk ini kadang bentuk-bentuk yang apa ya, science ya. Yang bentuk science biasanya material and method itu jadi satu. Contohnya adalah di chemistry, di kimia, kemudian physics, ya biasanya alat dan bahan, kemudian prosedur eksperimennya seperti apa. Nah, itu biasanya dijadikan satu subbab. Nah, nanti Bapak Ibu menyesuaikan ya dengan keilmuan dari Bapak Ibu, kalau social science seperti apa, kalau education seperti apa, ya. Result and discussions. Saya kurang tahu ini saya mengambil kok di sini resultnya tidak pakai S begitu. Ya. Discussion itu kan uncountable, jadi tidak perlu pakai S. Kalau result itu biasanya kan plural ya, kita pakai S. Nah itu, jadi result and discussions. Jadi ini saya mengambil contohnya kok baru ngecek ya, ternyata loh ini resultnya kok nggak pakai S sih. Gitu. Nanti silakan Bapak Ibu cek ya, atau mungkin di sini ada yang bahasa Inggrisnya bagus bisa membantu saya memberikan penjelasan begitu, karena kadang saya juga masih bertanya-tanya kok ini result apa results pakai S atau enggak gitu. Kemudian conclusion itu ada yang pakai S, ada yang tidak pakai. Nah ini buat saya yang bukan dari keilmuan bahasa atau mungkin yang bahasa Inggrisnya mungkin juga ya saya boleh mengatakan tidak seperti yang lain, itu sering ya bertanya-tanya seperti ini. Cuma ini yang barangkali nanti bisa dikonfirmasi kepada pakar bahasa atau ahli bahasa. Bahkan saya menggunakan dua-duanya. Kalau result saya selalu pakai S ya. Tetapi untuk conclusion saya pernah menggunakan conclusion without S and conclusion with S. Ini saya yang belum mendapatkan informasi. Kalau yang saya lakukan untuk conclusions itu sudah dikonfirmasi sama pembimbing saya dan juga kolega saya yang native speaker, itu juga tidak tidak diberikan feedback bahwa ini salah kurang S begitu, tidak, sehingga saya abaikan begitu. Karena saya juga melihat beberapa keterangan conclusion, silakan nanti Bapak Ibu ngecek ya di beberapa paper itu sudah majority of the papers are using S or not ya. More specific in the conclusions, spesifik di bagian kesimpulan.
Nah, ini ya, ini pakai S, conclusions. Jadi kalau saya main aman ya, main aman bahwa konklusinya itu kontennya banyak ya. Ada pengantar bahwa saya biasanya mengawali conclusion itu seperti ini. Jadi berbeda dengan tipikal orang Indonesia. Orang Indonesia kalau conclusion itu melakukan repetisi apa yang sudah dituliskan di bagian hasil dan pembahasan, dituliskan di sana. Itu di penelitian-penelitian ya, di penelitian-penelitian seperti itu yang saya lihat. Kalau saya punya cara sendiri bahwa conclusion itu ya semacam ringkasan, tetapi bukan repetisi. Jadi tidak ada angka-angka lagi begitu. Itu ya. Kalaupun ada angka, angkanya itu belum diungkapkan di dalam sana di apa? Di dalam hasil dan pembahasan. Ya, jadi katakanlah di hasil pembahasan itu muncul tingkat akurasi dengan model A adalah sekian. Tingkat akurasi model B adalah sekian. Nah, di bahasa di conclusion, di bagian kesimpulan, Bapak Ibu bisa membandingkan bahwa tingkat akurasi antara model B dan model A memiliki selisih ini, sehingga model B ini jauh lebih tinggi tingkat akurasinya. Nah, bisa mengatakan seperti itu. Artinya tidak melakukan repetisi yang sudah dilakukan. Jadi jangan sampai ada repetisi. Itu saja sih ya. Jadi kalau mau tidak mau harus memunculkan angka. Nah, angka itu kalau bisa yang belum muncul di sana. Gitu ya. Kemudian ya saya mengawali biasanya dalam penelitian ini telah apa ya? This current study investigated misalnya teacher professional development in integrating technology in the classroom misalnya dengan menggunakan pendekatan by using misalnya ethnographic case study approach or method ya. Jadi sekilas diungkapkan kembali apa yang sudah ditampilkan di sana, tetapi bahasanya nanti dibuat berbeda ya. Nah, baru masuk ke hasilnya. Nah, hasilnya tetapi di sini nanti hasilnya bukan yang ini ya, cukup yang prominent saja yang dimasukkan di conclusion. Nah, nanti di conclusion itu ada limitations. Limitation kalau misalnya riset Bapak Ibu ada kekurangannya atau ada batasannya, batasan masalahnya, itu disampaikan di sini. Ya, bahwa riset ini hanya untuk guru-guru yang bagaimana misalnya. Konteksnya adalah guru-guru yang ada di Jawa. Artinya ini tidak bisa digeneralisasi untuk guru-guru yang ada di Buton. Nah, boleh seperti itu. Nah, nanti future recommendation-nya bagaimana? Nah, ini juga bisa disampaikan di bagian conclusions. Future recommendation, nah misalnya contoh ini ya, further classifications ya. Test could be conducted. Artinya ini ke depan itu barangkali bisa dilakukan penelitian tindak lanjut itu dengan bagaimana ya, itu yang perlu disampaikan. Jadi komponennya tadi penelitian itu menginvestigasi apa, lalu ada hasilnya, tidak boleh ada repetisi, kemudian ada limitations and also future recommendations, itu yang ada di conclusions. Kemudian conclusion must be supportable and not extend beyond the result. Jadi tidak boleh di luar konteks hasil penelitian tadi, ya, tetap berada dalam koridor hasil penelitian. Avoid undue speculations and bold judgment about impact. Tidak boleh ada spekulasi, ya. Tidak boleh ada kata maybe, mungkin, ya. Seandainya, nah semacam itu tidak boleh. A good place to suggest practical application for the result and to outline what the next step in your research will be. Jadi ini tadi yang saya sebut dengan future recommendations. Jadi ke depan yang bisa kita tawarkan kepada peneliti-peneliti lain yang tertarik dengan konteks yang sama yang kita lakukan itu apa? Ya, sehingga Bapak Ibu sebenarnya untuk mencari ide penelitian itu bisa membaca dari
ini ya, jenis-jenis penelitian ini kita bisa membaca dari abstraknya, jump to the conclusion. Kita lihat di situ ada future recommendation apa tidak. Kadang future recommendation itu diungkapkan di abstrak juga, kadang tidak. Kita bisa melihat, oh ternyata ini memberikan informasi kepada kita, kita bisa melakukan extend di bagian ini nih, gitu. Karena ini belum dilakukan sama si X. Nah, Bapak Ibu bisa mengisinya di sana. Itu ya. Kemudian oke, acknowledgement, ini contoh-contoh acknowledgement, bahasanya boleh seperti itu, misalnya this work supported in part by, nah, disampaikan di sana. Kalau misalnya ada lebih dari satu, sebutkan, ya, misalnya dari funding provider, ya, yang pemberi funding, kemudian ada juga penulis, ya, penulis tambahan yang juga memberikan review dari riset kita sebelum kita mengirim artikel ini untuk dipublikasikan, itu bisa disebutkan one by one, ya. Misalnya di sini ada the authors are deeply thankful to, ya. Ini mungkin orang-orang yang memberi kontribusi tetapi tidak kita tuliskan di dalam authorship, ya. Kemudian ada juga kita harus menuliskan reference number of the funding, ya. Jadi nomor surat kontrak yang ada ketika kita menandatangani kontrak penelitian, itu kan ada nomornya. Nah, itu juga disebutkan, ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti, ya, beberapa contoh ini, acknowledgement ini. Nah, reference dari tiap-tiap jurnal itu juga berbeda-beda. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus memastikan atau harus tahu reference style yang digunakan oleh jurnal tersebut. Ya, apakah menggunakan APA, apa itu, ya, apa style, atau menggunakan Vancouver, atau menggunakan IEEE, ya. Nanti silakan Bapak Ibu memastikan terlebih dahulu, ya, sehingga tidak salah, ya, yang ketika melakukan perujukan. Jadi ini contohnya, ya, contoh-contoh reference style yang digunakan oleh jurnal bereputasi. Tuh. Kemudian gambar, ya, gambar. Setiap gambar harus diberi keterangan, ya. Biasanya keterangan gambar itu ada di bawah. Bisa menggunakan figure atau fig, ya, tergantung, ya. Ada yang FIG saja, ada yang figure. Figure 1, figure 2, ya. Itu nanti harus jelas, ya. Numberingnya juga harus jelas. Kalau misalnya gambar tersebut merujuk dari referensi yang sudah ada di artikel lain, nah, Bapak Ibu juga harus melakukan perujukan yang benar. Gitu. Nah, kemudian tabel sama, ya, Bapak Ibu. Tabel juga harus dilakukan, diberikan captions, kemudian sama kalau misalnya itu adalah kita ambil atau kita kutip dari artikel lain, jangan lupa untuk memberikan rujukannya. Kemudian preparing your paper, so first read the instructions, baca dulu instruksinya. Dari masing-masing jurnal punya author guidelines sendiri-sendiri. Oleh karena itu, you have to be familiar with the instructions. Jadi Bapak Ibu harus familiar dulu dengan instruksi yang ada di jurnal. Each journal has different template, whether they need you have to use their template, or you can use free template. Mostly the reputable journal give us what we call that, like
you don't have to use the template. Jadi kebanyakan jurnal-jurnal bereputasi justru tidak mengarahkan kita untuk menggunakan template. Jadi saya contohnya itu tidak pernah menggunakan template dari jurnal. Jadi saya selalu menggunakan free template. Ini memudahkan reviewer untuk membaca kita, karena kan kalau reviewer itu kan tidak fokus di bagian layouting ya. Jadi kita kan ketika mereview, saya ketika melakukan review ya fokus the substance ya, substantial of the content of the articles. Jadi saya fokus pada substansi dari artikel yang diberikan, yang ditugaskan ke saya ya. Itu yang saya lakukan. Nah, jadi nanti perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan oleh si author itu justru perbaikan-perbaikan yang sifatnya substansi. Kalau misalnya ada penulisan yang error, salah itu hasil samping dari reviewer ya. Jadi kadang saya juga menambahkan yang bagian itu untuk memastikan kalau misalnya for examples that I give them decisions to what do you call that, like successfully accepted to be published begitu, misalnya ini layak untuk dipublish, maka saya berikan juga detail, misalnya ini mungkin dijelaskan harus menggunakan apa. Jadi kalau ada typo pun saya tulis pada paragraf sekian, ini sekian, itu ada typo ini. Nanti saya tunjukkan bagaimana saya mereview sehingga Bapak Ibu punya gambaran, karena yang saya terima ketika punya saya di review juga seperti itu ya. Jadi nanti sehingga Bapak Ibu punya gambaran sebenarnya apa sih yang harus dilakukan. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang punya pengalaman sebagai reviewer juga nanti bisa sharing pengalamannya ya. Saya tidak ada pengalaman reviewer untuk national journal. Jadi nanti silakan Bapak Ibu kalau yang ada atau yang menjadi semacam reviewer di jurnal internasional atau yang menjadi mitra bestari di jurnal nasional, maksud saya, nanti silahkan bisa berbagi pengalaman di sini, kita sharing ya, bisa berbagi pengalamannya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, karena saya have no experience in being a national reviewers. Jadi kurang lebih kalau saya mengatakan mungkin logik alur bekerjanya sama ya, alur bekerjanya sama. Mungkin kalau dengan bahasa Indonesia kita lebih mudah ya. Hanya saja yang perlu di garis bawahi di sini adalah saya selalu berusaha untuk tidak menghakimi ya, menghakimi artikel tersebut. Itu. Jadi saya belajar dari banyak reviewer yang ada di luar begitu, bagaimana mereka membahasakan atau memberikan bahasa yang baik begitu, meskipun tajam menukik ke bawah, tetapi bahasanya itu tetap menggunakan bahasa yang acceptable, yang bisa diterima ya. Tidak bahasa-bahasa yang harsh, yang kasar, yang keras, yang seolah-olah itu menghakimi. Itu yang mungkin Bapak Ibu nanti ketika menjadi reviewer, termasuk kalau reviewer nasional ya, apalagi ya, pemilihan kata tentu harus berhati-hati. Kadang ada tipikal kita yang suka keras begitu. Nah itu nanti kan juga kita sebagai kalau saya dibegitukan itu bagaimana ya, kadang saya berpikir seperti itu, sehingga sejelek apapun artikel itu kita gunakan kalimat yang bagus. Jadi kita tidak sekedar hanya mencari kesalahan-kesalahan yang ada di artikel. Jadi kita juga harus memberikan semacam apresiasi apa yang bagus di sana. Jadi harus balance ya, harus balance. Jadi ini salah, ini salah, ini salah, ini. Tipikal yang saya jumpai seperti itu kalau saya mendapatkan reviewer
mengikuti International Conference di Indonesia. Jadi justru isinya adalah kesalahan-kesalahan. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa ngecek kembali nih kalau yang sudah pernah mengikuti International Conference itu, bahkan kadang tidak ada hasil reviewnya bahwa oh ini diterima begitu. Ya enggak? Itu yang saat ini. Jadi tapi ya kita masih tahap di sana begitu. Jadi tidak masalah. Tapi tentu kan misalnya saya ada pengalaman di ikut conference di negara lain, itu kan perlu saya sampaikan ini loh kalau di negara lain itu seperti ini. Jadi sejelek apapun tetap kita memberikan apresiasi. Oh ini bagusnya di sini, bagusnya di sini. Kemudian, oh ini kurangnya di sini, perlu ditingkatkan ini. Ya, jadi bahasanya seperti itu, perlu ditingkatkan. Bukan, saya juga sama Bapak Ibu, jadi pernah mendapatkan reviewer yang sangat keras, bahasanya kasar itu ya pernah. Jadi misalnya, this is poor language, begitu ya. Jadi bahasanya buruk sekali. Ya. Gitu. Jadi sudah, waduh bahasanya saya kalau mengingat kembali itu, habis itu saya nggak mau, itu waktu studi S3 itu tahun kedua saya diminta untuk publikasi. Nah kemudian saya mendapatkan review hasil yang sangat kasar seperti itu sehingga langsung drop begitu ya. Dropnya adalah mood saya untuk mereview itu, mau memoles artikel itu sudah nggak ada mood lagi. Dan saya nggak mau melanjutkan lagi paper itu karena that's not part of my main study result begitu, tidak bagian dari kajian utama saya di dalam disertasi, sehingga saya nggak mau melanjutkan karena memang kadang kan kita diminta, ayo kamu harus menghasilkan publikasi sekian gitu kan, di push sama supervisor, sehingga mau nggak mau nulis begitu. Tetapi begitu hasilnya seperti itu, ya sudah, negosiasi nih. I don't want to continue what do you call that, like revising the manuscript, saya bilang begitu. Saya nggak mau, saya mau melanjutin main study saya bilang begitu. Jadi try to negotiate with my supervisor. Itu ya, itu yang saya lakukan. Oke, Bapak Ibu, sambil nanti saya tunjukkan ya beberapa contoh, Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Ini saya stop dulu share screen-nya. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, kita mulai diskusi. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ini ada beberapa, kalau di saya sekaligus editor Pak, editor di jurnal komunikasi, dan ada juga beberapa teman-teman ini yang sudah juga pengalaman di reviewer, seperti itu Pak. Oke. Ya. Mungkin dari Bu Nuh Dahniar ya, ingin bertanya terkait materi tadi, atau Pak Arya pengalaman-pengalamannya saat mengsubmit jurnal nasional. Ya, kami persilahkan Pak, barangkali nanti saya belajar dari Bapak Ibu nih untuk yang sudah pernah ke jurnal nasional ya. Silakan Bapak Ibu. Pak Arya ya, Pak Arya. Pak Fajar. Ya, silakan Pak Arya. Saya tidak kasih nyala video ya. Iya. Apa dia terputus-putus soalnya saya. Oke, terima kasih Pak Fajar. Ini Pak, mohon maaf Pak Zainal karena saya sudah nyalakan video karena di sini masih saya cuma pakai data seluler ini. Baru jaringan putus nyambung.
ini saya mau tanya ini Pak, barangkali pengalaman kami juga karena kami di pengurusan jurnal, menjadi editor, di kampus juga menjadi pengelola jurnal. Nah, yang sering kali kita lihat, apalagi kalau misalnya mengikuti pelatihan-pelatihan jurnal atau misalnya manuskrip itu, ada beberapa istilah yang sampai hari ini sebenarnya saya masih nyari-nyari juga bagaimana ini ya. Yang pertama itu gap penelitian. Nah, untuk di introduction itu bagaimana Pak? Mungkin Bapak punya pengalaman. Yang kedua itu mengenai state of the art-nya sebuah tulisan. Nah, karena seringkali kita ini kalau diskusi state of the art, kadang kita pikir itu kayak seperti tinjauan pustaka atau kerangka teori, tapi ada juga yang berkomentar bahwa state of the art itu bukan kayak begitu, tapi sesuatu yang berkaitan seperti itu. Maksudnya kami belum menemukan definisi yang tepat itu mengenai itu. Maksudnya dari saya sendiri, mungkin Pak Zainal bisa sharing lah mengenai kalau misalnya menyusun jurnal atau naskah itu untuk kemudian menjadikannya dia state of the art itu seperti apa. Terus barangkali itu saja dulu Pak yang kami tanyakan. Terima kasih sebelumnya. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Baik. Pak Zainal langsung bisa jawab. Baik, terima kasih. Baik, di pertemuan pertama saya juga sudah membahas bagaimana kita membahasakan gap ya in existing literatur, yang ini bagian dari gap of analysis. Ya, saya akan buka kembali materi-materi sudah saya kirimkan ke Pak Hari. Nanti silakan Bapak Ibu bisa ini ya, bisa meminta ke Pak Hari langsung. Oke, saya kembali ke sini sebentar. Ini sudah saya sampaikan pas di awal ya. Bagaimana kita melakukan gap of analysis dan bagaimana kita membahasakan ini di introduction. Karena di introduction ini perlu ada ini ya, bahwa yang Bapak Ibu kaji ini bukan repetisi dari penelitian-penelitian yang sudah-sudah ya. Jadi karena ini adalah bisa jadi extensions dari penelitian yang sudah dilakukan. Jadi bukan repetisi ya, tapi extensions. Jadi kontribusi yang Bapak Ibu itu yang Bapak Ibu lakukan itu apa? Jadi ini juga bagian bisa dikatakan state of the art-nya dari Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi bagaimana kita menuliskannya? Jadi Bapak Ibu katakanlah kalau di sini ini kan kemarin contohnya adalah tentang bagaimana mobile banking ini digunakan ya. Bagaimana mobile banking ini digunakan, kemudian kebetulan yang contoh ini nanti saya tunjukkan yang punya saya ya, ada apa tidak, mudah-mudahan saya memberikan bagian penekanan di sini. Jadi kalau di artikel ini, Bapak Ibu bisa melihat bahwa di sana si penulis menggunakan 3 reference yang dia kaji, tetapi 3 reference ini mereka mengkaji meta-analisis. Meta-analisis juga bisa digunakan untuk melakukan gap ini ya, gap of analysis ya, kalau misalnya Bapak Ibu, atau systematic review. Itu biasanya kalau orang S3 atau S2 itu kan biasanya di treatment oleh supervisornya atau pembimbingnya seperti itu. Kemudian supaya nanti bisa mendapatkan judul disertasi yang ada kebaruannya. Jadi menggalinya dari sana. Jadi langkahnya bisa meta-analisis atau systematic review. Jadi bisa menggunakan banyak cara. Nah, di sini kebetulan ketiga penulis ini, Syekh dan Karjaluoto, sama Hohle dan kawan-kawan sama Dewan, ini mereka melakukan kajian yang serupa, yaitu meta-analisis. Di penulis pertama, dia menggunakan 55 paper atau hasil penelitian. Kemudian yang penulis kedua, dia mengidentifikasi 56 paper yang membahas tentang M-banking adoptions.
mulai dari 2001 sampai 2010. Kemudian si Dewan juga sama. Dia mengidentifikasi atau melist 65 artikel yang dipublikasikan mulai tahun 2000 sampai 2010, kemudian mengidentifikasi dari sana 5 kategori utama ya yang dibahas, yang sering dibahas dijadikan kajian penelitian. 5 itu dibahas ya. Misalnya di sini disebutkan ada M-Banking Overview and Conceptual Issues, kemudian M-Banking Application and Cases, lalu sampai Strategic, Legal, and Ethical Issue, dan seterusnya. Kemudian dari Dewan ini ada semacam rekomendasi to enhance the current understanding of M-Banking. Dewan emphasize the need for more theory-based empirical research. Jadi dia menyarankan masih perlu ada penelitian empirical yang berbasis teori yang harus dilakukan. Ya. Itu. Jadi disinilah kemudian we provide further insight. Nah, artinya, oh ini masih ada yang perlu dilakukan di sini nih. Berarti saya bisa mengisi di bagian ini. Oleh karena itu, si peneliti ini, yang penulis artikel ini, langsung ya. Jadi ini kan berarti ada gap nih. Ini kalimat gap. Jadi kalimat gapnya kan di bagian yang saya tunjuk anak panah ini ya. Need for more theory. Jadi bahasanya itu. Ya, bahasanya itu. Jadi masih perlu atau Bapak Ibu bisa menggunakan redaksional yang lain. There's still limited outcome of the research regarding apa misalnya, bahwa di sana masih ada hasil yang terbatas penelitian terkait tentang apa. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan kata itu. Artinya Bapak Ibu sudah melakukan kajian itu. Nah, nanti dijelaskan dari situlah Bapak Ibu nanti mau melakukan apa, melakukan extend apa. Nah, di sini si penulis bilang we provide further insight into individual performance implication within the broad conceptualizations of it amongst task characteristic, technology characteristic, system quality, information quality, and service quality. Dan yang ini, sebentar, ada nggak ya? Ini dia belum pernah kebetulan itu belum pernah dilakukan. Sebentar, ada nggak ya? Kalau enggak yang di sini ya. Nah, ini jadi kalimat berikutnya kan harus nanti link ke sini ya, research contributions. Jadi dari penelitian tadi dia menjawab bahwa dia akan melakukan penelitian lanjutan dengan variabel yang tadi saya sebutkan. Ada beberapa tadi ya, ada quality tadi ya, di sini ya. System quality, information quality, service quality, ini ya. Terus di sini untuk menguatkan di sini ya, bahwa ini nanti kontribusi yang akan Bapak Ibu hasilkan. Artinya ini state of the art-nya. Sebentar. Key theoretical foundation sudah based on. Nah ini ya. Based on that, our contribution with this research is twofold. Ada dua hal yang menjadi kontribusi. Ya, ini kan berarti kontribusi yang Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah to the best of our knowledge, this is the first time that DNM model and CCF model are combined. Jadi ini baru pertama kali dua framework ini digabungkan begitu. Ya, tetapi Bapak Ibu harus memberikan justifikasi betul-betul. Ini karena saya yakin karena ini sudah dipublish di jurnal yang bagus Q1, ini review sudah apa ya? Sudah mengecek lah bahwa memang ini belum pernah dilakukan ya, sehingga ketika si penulis ini mengklaim bahwa ini baru pertama kalinya framework Dillon and McLean IS Success Model dan juga CTF model ini digabungkan begitu. Itu ya yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian
Yang kedua, this research examine the importance of TTF not only as a direct effect. Jadi si peneliti ini mengklaim atau meyakinkan kepada kita bahwa penelitian yang dilakukan dia itu menguji pentingnya TTF ini, ya, pentingnya tas teknologi fit tidak hanya sebagai efek langsung dari performa individu, tetapi juga sebagai moderator effects. Nah, memunculkan konstruk-konstruk yang ada di TTF sebagai moderator effect ini kan juga butuh teori tersendiri, sehingga disinilah state of the art dari artikel ini. Itu barangkali bisa memberikan gambaran kepada Pak Andi Arya. Baik, terima kasih Pak. Dari Bapak Ibu dosen yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak Ibu dosen yang ingin bertanya. Oke, sambil menunggu pertanyaan, Bapak Ibu nanti, ini Pak Hari, saya mengingatkan sekali lagi, ini kan mungkin hari Rabu, Kamis, Jumat saya ada kegiatan begitu, sehingga nanti beberapa schedule yang sudah ada ini harus kita rescheduling, sehingga saya tidak bisa mengisi. Nah, sambil mengisi waktu luang yang ada, saya minta Bapak Ibu untuk segera menyelesaikan papernya. Kalau bisa, kalau memang tadi luarannya adalah 60, harapannya nanti bisalah 60 begitu. Tidak sekedar 10, kalau 10 ini kan jadinya 1/6 ya. 1/6 itu jauh sekali Bapak Ibu. Ini jadi presiden buruk nanti ya. Nanti monggo silakan diupayakan supaya nanti bisa tercapai ya. More than ya a half lah, atau kalau bisa 60 kalau saya ya, biar nanti Bapak Ibu bisa lebih baik keluarannya. Ya Pak, kami usahakan Pak. Ya, dan kami tentu nanti saya sebagai detaser nanti butuh waktu untuk mereview. Kalau memang harus 60 kan artinya nanti satu-satu. Syukur sebelum nanti kita akhiri pertemuan ke-10 itu saya sudah punya buktinya gitu Bapak Ibu, setidaknya. Buat saya ayam dulu, oh ini yang saya sampaikan ini sudah diimplementasikan atau diaplikasikan nih di teman-teman dosen begitu. Itu ya Bapak Ibu. Ya Pak. Mungkin dari Pak Ismail ya, dari sudah. Mungkin Pak Ismail ingin bertanya ya, karena mengangkat tangan ini, raise hand-nya. Ya, Pak Ismail Ya, itu Pak Ismail itu ada Sinta 2-nya itu, ada 3 Sinta 2, ada tembus. Oh, iya. Pak Is, Mungkin Pak Ismail bisa bagi informasi Pak Is. Jadi terkait dengan artikel 60 Pak, saya akan koordinasi dengan pimpinan sama ketua detaser itu Pak Anwar Sadat Pak. Ya. Ya, untuk kan Pak Hari, yang untuk luaran kita yang 60 artikel ini kan kemarin itu draft yang tembus jurnal internasional berputasi. Nah, teman-teman ini kelemahannya tadi bahasa Inggris mungkin belum bisa kita menggunakan parafrase yang bagus, sehingga alangkah baiknya nanti kita bisa menyesuaikan apakah ini kita dalam, misalnya yang penting ada dulu artikel sesuai dengan IMRAT tadi, atau harus kita langsung terjemahkan dalam bahasa Inggris, sehingga inilah yang harus kita pertegas ke teman-teman peserta ini. Ya Pak, kemarin kan sudah disarankan bisa juga dari hasil riset penelitian skripsinya mahasiswa itu bisa dibuatkan artikel.
Terus kemudian artikelnya teman-teman yang telah terbit di proceeding itu masih bisa dibuatkan juga jurnal untuk persiapan jurnal internasional seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman saja ini yang nanti kita selesaikan aja Pak, nanti kita diskusikan. Ya, kalau mungkin saya memberikan masukan Pak untuk kalau dari TOR itu kan memang tidak semuanya harus ke jurnal internasional ya, boleh ke nasional. Jadi kalau memang nanti ada yang bisa atau ingin menyasar ke jurnal internasional itu monggo, tetapi kalau ada yang memang targetnya ke jurnal nasional juga silahkan. Nanti monggo silahkan kalau memang dari artikel atau tugas akhir dan skripsi dari mahasiswa kemudian diramu menjadi artikel, Bapak Ibu nanti perlu berhati-hati mungkin ya dalam hal ini adalah authorship. Kalau memang itu adalah hasil riset dari mahasiswa, maka tetap posisikan mahasiswa sebagai first author. Tetapi kalau kemudian Bapak Ibu yang meramu, kemudian memperkuat, artinya kontribusi Bapak Ibu kok banyak sekali di sana, Bapak Ibu silakan boleh menempatkan diri sebagai first author begitu. Artinya jangan, kalau saya menyarankan karena ini adalah ethical code untuk seorang author riset di bidang teman-teman akademisi ya. Itu artinya nanti kita posisikan kalau memang kita banyak memberikan kontribusi di sana, maka authorship-nya yang berhak menjadi first author adalah yang banyak memberikan kontribusi itu ya. Meskipun itu hasil riset mahasiswa, kita hanya menggunakan datanya, kemudian kita mencoba meramu kembali rumusan masalahnya, kemudian hasilnya kemudian juga dipertajam dan seterusnya di bagian pembahasan. Nah itu artinya Bapak Ibu juga memberi kontribusi yang kuat. Tetapi nanti mahasiswa juga tetap dilibatkan ya Pak. Jadi namanya jangan dieliminir kalau mau menggunakan punya mahasiswa. Itu jadi tidak masalah. Ya, itu saja tetap saran kita akan saya. libatkan mahasiswanya Pak, karena kebutuhan akreditasi 9 standar juga kan banyak penilaian tentang terbitan mahasiswa sama ya. dosen. Ya. Kalau boleh tahu, kalau di UM Buton itu ada jurnal khusus nggak Pak yang menampung artikel mahasiswa? Ada Pak. Kami kalau di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu sudah siapkan untuk khusus mahasiswa Pak. Oke. Ya mudah-mudahan masing-masing program studi sudah memiliki ya. Mudah-mudahan. Kalau di kami semuanya sudah memiliki. Jadi kami ada jurnal khusus dan ada jurnal khusus untuk menampung artikel-artikel mahasiswa sebagai untuk kelulusan mereka kan harus mengirimkan artikel, entah itu nanti diterbitkan apa tidak, kita nanti lihat kontennya. Ya, kalau memang kontennya sesuai dengan skup kita, maka kita terbitkan. Tetapi kalau tidak, ya tidak kita terbitkan, tetapi itu menjadi bank paper ya buat kita. Jadi sewaktu-waktu nanti paper tersebut bisa, kalau kita kekurangan bisa kita ramu kembali. Nah itu jadi kita nanti lihat sebagai co-author adalah pembimbingnya, itu nanti pembimbingnya bisa meramu kembali supaya bisa mengisi konten-konten yang ada di artikel tersebut. Jadi kami masing-masing prodi punya sendiri. Contohnya kalau di kami itu kan kami ada 2 prodi, teknik informatika dan juga sistem informasi. Jadi kami ada jurnal yang dulu kita merancangnya itu dari skripsi mahasiswa, namun sekarang sudah Sinta 2 dan kita mau daftarkan ke Scopus juga. Jadi ini kami mulai lebih selektif itu ya. Kemudian yang sistem informasi karena baru program studi baru, ini juga kami belum punya lulusan, tapi kami sudah menyiapkan jurnalnya. Kita sudah beberapa kali terbit, sudah 4 kali terbit kalau tidak salah. Kita menginvite author-author dari luar dan menginvite beberapa mahasiswa yang memang sering menulis untuk ngisinya. Dan ini nanti kita siapkan untuk mahasiswa yang dari program sistem informasi seperti itu. Bahkan artikelnya semuanya harus dalam bahasa Inggris.
Jadi kita memang sudah push mahasiswa untuk ke sana. Mungkin saya tunjukkan artikelnya. Kebetulan saya editor in chief di jurnal yang untuk sistem informasinya. Nah, ini adalah jurnal yang saya kembangkan untuk program studi sistem informasinya. Jadi dari awal saya menggunakan istilah bahasa Inggris. Kita menggunakan JAIS, Journal of Advances in Information System and Technology. Memang harapan saya nanti dari rintisan ini, jurnal ini akan menjadi international journal. Kemudian saya sudah about editorial timnya ini juga saya menginvite beberapa teman ya. Ini masih awal, kemudian semuanya dalam bahasa Inggris. Kemudian ini yang baru terbit kemarin. Misalnya jadi template-nya juga sudah saya sesuaikan dengan template yang ada di International Journal, begitu biar nanti ketika kita bertransformasi diri dari National Journal ke International Journal biar tidak merubah banyak ya. Sehingga modelnya seperti ini. Biasanya kalau di artikel itu kan sekarang kalau mau harus ada artikel history, kemudian abstrak sudah kita kemas seperti ini. Jadi kalau di sini saya juga ngecek bahasanya juga. Jadi Bapak Ibu sebagai editor, kemudian nanti di akhir sebelum publish saya memastikan bahasanya oke, dan seterusnya itu yang saya lakukan. Itu nanti Bapak Ibu bisa melakukan rintisan seperti itu. Ya Bapak Ibu bisa men-encourage atau mendorong mahasiswa template-nya sudah diramu sedemikian rupa, kemudian menggunakan bahasa Inggris begitu. Saya yakin kalau mahasiswa sekarang itu ke bahasa Inggris itu lebih bagus ya. Apalagi kalau misalnya nanti katakanlah difasilitasi nanti entah di library atau apa memang ada satu unit untuk membantu penerjemahan. Jadi barangkali nanti bisa menjadi unit bisnis. Begitu sekali menerjemahkan sekian halaman berapa sudah ada price-nya. Di luar negeri seperti itu Bapak Ibu, ada bagian sana, ada bagian proofreading juga. Jadi kita bisa memanfaatkan itu. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Yang gratis mungkin jasa misalnya untuk berdiskusi macam-macam semacam ini ya. Kita mungkin menyebutnya data sharing kalau di sini. Kalau di sana ya udah Bapak Ibu punya isu begitu tentang penulisan, pengen mendapat masukan, kita perginya ke librarian ya. Tidak ke pusat penelitian. Saya kok di sana kok tidak menemukan semacam LPPM-nya ya. Jadi kalau di sana kan sudah riset group ya biasanya kalau di luar negeri itu sudah sendiri-sendiri begitu. Sudah riset group sehingga kalau kita ada kaitannya tentang penulisan ilmiah, penulisan disertasi, kemudian reference Mendeley, itu kita larinya semuanya ke librarian. Jadi librarian itu ada unit bisnisnya adalah di bagian seperti itu. Nah, itu yang barangkali nanti ini bisa semacam informasi barangkali bisa mengarah ke sana. Jadi nanti meng-hire pakar bahasa atau pakar swan translator ya. Nanti Bapak Ibu ketika selesai penelitian ingin ke jurnal internasional tinggal minta bantuan untuk ditranslate seperti itu sehingga ada staf khusus yang memang spesialis di bidang sana. Di kami dulu ada seperti itu juga Bapak Ibu. Kita ada yang namanya klinik publikasi ya namanya, klinik publikasi. Saya kurang tahu, saya belum pernah memanfaatkan itu karena selama ini kalau publikasi saya ya bikin sendiri, translate sendiri begitu ya. Nah, cuma ini akan sangat berharga untuk teman-teman yang
masih punya barrier, language barrier ya, punya keterbatasan bahasa itu. Ya, itu yang barangkali nanti bisa dari kalau ada unsur pimpinan di sini bisa mengusahakan begitu untuk kemajuan dari UM Buton sendiri. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, Bapak Ibu mungkin yang masih ingin bertanya terkait dengan materi tadi. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, Bu Nur Daniar, silakan Bu Nur. Ya, Pak Be. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, baru stay juga ini. Ya, silakan Bu Daniel. Pak, ini kan sementara untuk yang research, penelitian yang baru terkait juga untuk data sharing ini, saya sebenarnya memanfaatkan betul ada Bapak yang bisa meng-coaching. Nah, terkait tadi juga disampaikan kilasan dari Pak Fajar bahwa hasil proceeding bisa diterbitkan di jurnal. Kebetulan ada dua atau tiga proceeding itu masih belum, baru sebatas proceeding, belum dipublikasi ke jurnal. Apakah berkenan Pak bisa di coaching untuk pertemuan selanjutnya proceeding saya untuk bisa dilihat bagaimana skema penulisannya, karena walaupun basic saya sebenarnya bahasa Inggris, tetapi dari pengalaman untuk penelitian ini yang jadi roadmap atau target saat ini Pak, bisa di ini masih sangat kurang, saya masih sangat kurang untuk pengalaman-pengalaman dari merubah proceeding ke jurnal bereputasi. Harapannya sih jurnal internasional, Pak. Atau berikutnya kiranya ada pengalaman yang bisa di-share, Pak, untuk jurnal bahasa Inggris atau jurnal pendidikan, Pak, sasarannya yang mungkin Bapak punya link atau informasi terkait itu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, Bu Dahniar, untuk proceedingnya, itu sudah mengcover seluruh hasil riset atau sebagian hasil riset yang ada di laporan penelitiannya? Baru sebagian, Pak. Kemarin memang skemanya ada beberapa poin, jadi saya nyicil, khawatirnya memang kan sekarang lagi dari pribadi saya punya kemarin masa hamil, khawatirnya semester depannya saya tidak bisa full untuk turun penelitian, jadi saya tinggal nyicil mengembangkan hasil riset itu. Kemarin teknik saya seperti itu, Pak. Oke, sip. Artinya Bapak, Ibu Dahniar ini masih ada kemungkinan bisa melakukan extend 40% ya. Kalau kemarin saya memaparkan materi, ada yang meminta kita extend-nya itu 50%. Ya, separuh dari proceeding kita extend supaya nanti bisa dijurnalkan. Kalau saya mungkin 40% sudah cukup. Jadi apa yang sudah dipaparkan itu kemudian nanti dipermak lagi, bahasanya juga nanti harus diparaphrase. Bu Dahniar ini kebetulan basicnya adalah bahasa Inggris, sehingga saya yakin tidak ada language barrier ya. Bahasa Inggrisnya saya yakin jauh lebih bagus daripada saya. Jadi nanti nggak ada masalah ya untuk penulisan. Nah, nanti silakan barangkali dikirimkan ke saya apa bentuknya. Terus terang kalau bahasa itu challenging ya Bapak Ibu. Teman-teman di bahasa di kampus kami itu juga mengalami hal yang sama. Justru teman-teman saya yang S3 itu, saya juga bertanya-tanya, ini yang bahasa Inggris, itu justru mereka itu ternyata jarang menulis, karena memang menulis supaya bisa diterbitkan di jurnal yang terindeks Scopus untuk bahasa itu sedikit. Ya. Jadi jurnal apa ya, yang sosial humaniora khususnya. Kalau yang sains itu kan ilmu-ilmu yang aplikatif ya. Ilmu-ilmu yang aplikatif itu hampir banyak itu terindeks Scopus, tetapi kalau yang sosial humaniora itu memang sedikit. Tetapi kalau misalnya ini saya mau konfirmasi, Bu Dahniar English Education atau sastra?
Saya English Education, bahasa Inggris, linguistik terapan Pak, khusus pendidikan. Jadi memang agak berbeda. Kalau sastra memang kami punya apa ya, ada gap juga dari segi sastra lebih fokus sih Pak. Kalau kami fokusnya ke bahasa Inggris pendidikan. Kira-kira begitu pengalaman saya. Terima kasih. Jadi yang sastra itu memang challenging ya. Ini teman-teman yang sering bercurhat ya. Jadi kalau di kami itu kan sering di akhir itu ada pemeringkatan. Selalu yang menang itu pasti FMIPA. Ya, mungkin dari kultur, dari keilmuan itu kan memang kita banyak menang ya, karena banyak jurnal-jurnal di science, di komputer, di chemistry, biology, kemudian di physics, mathematics, itu kan banyak yang terindeks Scopus. Sementara kalau yang bahasa itu sedikit. Pun kalau ada itu ya yang bahasa, tetapi dalam konteks ini adalah education begitu. Kalau yang sastra itu juga challenging begitu, karena seringnya yang banyak dikupas adalah justru spesifik di bagian bahasa. Saya pernah ditunjukkan betapa susahnya begitu ya, teman-teman ini sudah lulusan luar negeri, dalam hal menulis ini kalah dengan teman-teman yang ada di FMIPA begitu. Padahal mereka tidak ada masalah, sementara kami itu kan dari sisi bahasa juga mungkin dibandingkan dengan teman-teman bahasa Inggris kalah jauh begitu, tetapi kami bisa melampaui, kita selalu di nomor pertama. Itu. Tapi memang ketika saya melihat di sana, oh ternyata memang tantangannya berbeda yang dihadapi teman-teman bahasa Inggris. Oleh karena itu, kalau ini ada education, mungkin saya bisa setidaknya memberikan input ya, karena saya juga ada education-nya juga ya. Kemudian saya kan spesifik di bidang teaching and learning with technology. Jadi ada bagian edukasi yang bisa saya nanti jadikan masukan buat Bu Dahniar untuk kira-kira bagaimana memoles sebuah proceeding ini dijadikan jurnal. Nah, nanti barangkali saya perlu membaca terlebih dahulu ya, atau mungkin saya tunjukkan ya. Ini saya sampai pukul berapa ya, Pak? Ini di sana berarti jam 21.12 ya? Ya, Ini Pak. Bapak Ibu tidurnya nanti, atau mungkin sebentar. Perlu saya tunjukkan hari ini atau mungkin minggu depan sambil saya melihat dulu punyanya Bu Dahniar. Boleh juga minggu depan, Pak. Oke. Saya juga sambil mengirimkan dulu ke Ini ternyata udah. Kalau di saya sih masih jam 8.13 ya. Di sana kan jam sudah waktunya, kalau yang punya anak kecil ini harus ini. Jadi nanti barangkali Bu Dahniar saya dikasih papernya terlebih dahulu yang proceeding, biar nanti saya punya gambaran. Kemudian nanti ke depan mungkin saya fokus ke best practice-nya saja ya, Bapak Ibu. Mungkin saya tidak memberikan banyak paparan presentasi lagi. Syukur kalau memang nanti ada beberapa artikel yang sudah masuk, nanti bisa saya kupas ya. Bu Dahniar ini posisinya sudah ada artikel juga atau tidak? Bagaimana, Pak? Sudah ada artikel juga apa tidak? Artikel jurnal. Sudah ada calon artikel juga atau tidak? Masih yang jurnal nasional, Pak. Oh, jurnal nasional. Oke. Jadi monggo nanti yang proceeding international conference bisa di-share ke saya. Kemudian tentu nanti saya minta Bu Nur Dahniar melihat ya riset report-nya terlebih dahulu juga, supaya nanti di bagian mana yang bisa di-extend. Ya. Nanti saya juga akan menunjukkan punya saya bagaimana saya meng-extend yang international proceeding menjadi international journal. Itu ya, udah niat ya. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Saya tunggu, nanti boleh dijapri ke saya atau boleh melalui PIC. Monggo silahkan mana yang Bu Dahniar nyaman. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Zainal. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan kita malam ini, apakah masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Zainal?
Ini juga Pak, sekedar informasi teman-teman juga banyak yang gagal masuk Pak. Karena beberapa titik di kota itu ada yang masih jelek jaringannya Pak. Iya, Pak. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Zainal, kita Saya sedikit mungkin Pak akhirnya. Oh iya Pak, Pak Anwar. Menurut Iya. baik, terima kasih. Yang saya mau tanyakan Pak Zainal, ini masalah jurnal yang seharusnya misalnya ada beberapa revisi, tapi untuk ini yang saya mau tanyakan untuk yang hubungannya dengan untuk kenaikan pangkat. Nah, saya pernah submit di jurnal yang internasional 1, tapi revisinya hanya 1 kali. Jadi yang saya mau tanyakan untuk bentuk korespondensi autor ini, apakah ini bisa diakui nanti kalau seandainya korespondennya kalau hanya revisinya misalnya hanya 1 kali begitu? Saya masih belum bisa menangkap hubungannya dengan corresponding author apa Pak? Dengan revisi tadi. Tadi suka? Ya, jadi maksudnya di kenaikan jabatan fungsional itu ada yang dibutuhkan adalah korespondensi. Bukti korespondensi maksudnya apakah ini misalnya bukti korespondensi misalnya dari email yang disampaikan bahwa ini harus beberapa kali direvisi, tapi hanya misalnya hanya reviewernya hanya merevisi, misalnya hanya 1 kali revisi. Terus bukti lainnya misalnya tentang jurnalnya, apakah misalnya dia terindeks Copernicus misalnya seperti itu. Oh, oke. Soalnya ini kebetulan saya juga lagi mengajukan ya, saya lagi mengajukan kenaikan pangkat juga. Cuma tidak ada yang pembahasan seperti itu. Saya juga beberapa kali diminta dari universitas negeri besar di Indonesia begitu untuk mereview beberapa kenaikan pangkat dari para teman-teman di sana. Itu juga tidak sampai membahas tentang corresponding autornya Pak. Jadi posisinya adalah untuk yang jurnal itu kita kan hanya melihat ya, kita hanya melihat itu jurnalnya apa, judulnya apa, penerbitnya dari mana, linknya jelas, kemudian Q berapa, kemudian kita posisinya sebagai corresponding atau tidak begitu. Itu saja sih kalau di kami. Jadi saya kurang tahu apakah ada perbedaan antara yang di PTS dengan PTN ya, karena selama ini kami tidak ada seperti itu. Sebentar. Jadi posisinya jadi kalau yang di kami itu bentuknya seperti ini. Jadi saya coba konfirmasi terlebih dahulu. Ini saya lagi mengajukan. Jadi judul, jumlah penulis, kemudian ini sebagai penulis pertama. Ya. Yang ini malah dihapus. Saya juga sebagai penulis korespondensi sebenarnya. Saya kurang tahu mana yang sebaiknya dipertahankan, cuma saya menulisnya adalah penulis pertama, kemudian nama jurnal, SSN, volume, number, tahun, penerbit, DOI, alamat jurnal, terindeks di mana, saya di sini Scopus sama Web of Science, jurnal internasional. Nah, kami seperti ini kalau yang di kami. Saya kurang tahu tadi yang dimaksud dicek di bagian
revisinya atau bagaimana, soalnya saya tidak menyiapkan di bagian itu, Pak. Jadi kalau di kami tidak ada seperti itu, pun kalau di saya kebetulan artikel yang baru saja saya tunjukkan ini, Teaching with Technology yang tadi saya sampaikan ini, kami ada revisi, tapi revisinya itu tidak banyak, jadi minor revisions. Minor revision juga sama. Prosesnya 2 tahun, prosesnya 2 tahun untuk ini. Nah, itu mereka kan bisa melihat dari artikel history. Kalau di saya biasanya melihat dari artikel history. Jadi ketika saya mereview, saya kan mereview kenaikan pangkat juga di bagian riset ini ya. Itu saya berikan catatan. Dari catatan yang reviewer itu kan ada ya nanti A, B, C, D begitu. Itu saya lihat bagaimana reputasi dari penerbitnya, kemudian prosesnya masuk akal apa tidak. Jadi kalau saya melihat kalau di sana tidak ada artikel historinya juga saya cari yang lain ya, yang kalau saya yang tidak menyusahkan pengusul lah begitu. Artinya informasi dari jurnal itu kan berbeda-beda. Ada juga jurnal yang tidak ada artikel historinya. Jadi misalnya kalau kata diterima itu kan receive ya. Bu Nur Dahniar nanti bisa ngoreksi saya. Receive, kemudian accepted, kemudian publish begitu kan. Receive yang maksudnya diterima oleh editor, kemudian accepted dinyatakan diterima untuk dipublikasikan, baru terbit. Itu kan ada tanggal-tanggalnya, historical article history. Itu kalau yang international journal kan sudah ada seperti itu kebanyakan. Nah, kalau yang nasional ini yang saya tidak tahu ya. Kebetulan yang sering digunakan, saya akan membantu dalam mengoreksi untuk yang calon-calon guru besar, sehingga memang mereka kebanyakan yang ditampilkan adalah yang international journal, sehingga saya bisa melihat dari sana. Nah, ini mungkin saya belum punya jawaban yang pasti, Pak, yang kaitannya dengan yang tadi Bapak tanyakan, kaitannya dengan corresponding author dan proses revisi yang dilakukan itu bagaimana begitu, yang harus dilakukan ketika melakukan kenaikan pangkat, karena memang selama ini kami tidak ada tidak diminta penjelasan sampai ke sana ya. Mungkin antara PTN dan PTS mungkin ada berbeda, saya kurang tahu juga. Itu Pak sementara yang jadi belum bisa menjawab Pak secara pasti. Iya, baik Pak. Iya, baik. Ya, masalahnya karena itu tadi jangan sampai kita sudah publish di jurnal misalnya di internasional tapi tidak diakui oleh kami di PTS ini pengusul misalnya untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional ini itu melalui LLE Dikti. Jadi betul, itulah ya, yang kami khawatirkan. Kami khawatirkan di LLE Diktinya jangan sampai mensyaratkan bahwa jurnal yang kita sudah terbitkan ternyata tidak diakui. Itu yang dikhawatirkan. Ya, karena dia minta bukti korespondensinya tadi. Oh, iya Pak, jadi begini Pak, saya karena posisinya sebagai reviewer juga, ada pengalaman juga Pak. Jadi kita mengidentifikasi Pak, jadi memastikan kita kan harus cek dulu linknya jalan apa tidak. Ya, kadang ada pengusul yang linknya itu asal-asalan. Ada yang judulnya X, saya klik judul linknya itu judulnya lain, itu ada, artinya langsung coret, ya kan Pak. Kemudian ada juga yang misalnya publishernya, jadi itu teridentifikasi masuk ke Bogus Jurnal. Nah, saya kebetulan belum memberikan pelatihan atau pemaparan materi tentang jurnal-jurnal yang diduga adalah jurnal yang fake atau yang palsu atau jurnal yang abal-abal. Ya, Bapak Ibu tentu juga harus antisipasi, jangan sampai Bapak Ibu menerbitkan jurnal di jurnal yang abal-abal, karena ini pasti langsung coret. Kalau saya menemukan itu masuk di listnya si Bell, itu langsung saya coret. Jadi ini
diragukan jurnalnya karena bisa jadi peer review-nya tidak dilakukan secara benar itu. Jadi nanti akan ada beberapa jurnal yang di blacklist, termasuk Dikti kan sudah punya list daftar publisher atau jurnal yang tidak diperbolehkan untuk kenaikan pangkat. Nah, itu kita juga harus antisipasi. Jangan sampai kita memasukkan artikel kita ke sana. Itu yang biasanya kita berhati-hati ketika memberikan reviewer ya. Sebagai reviewer ya, Pak. Jadi bahasa dari reviewer juga saya kurang tahu ya. Setiap orang memiliki cara berbeda ketika menggunakan bahasa begitu. Kalau saya berusaha menggunakan bahasa yang soft begitu, yang kira-kira ini bisa diterima, acceptable ketika nanti dibaca di tingkat pusat begitu. Tetapi kalau misalnya bahasanya terlalu ini seperti ini padahal di Q1 ya, kemudian oleh reviewer ini dianggap seperti ini, itu juga bisa menggagalkan kita, Pak. Jadi itu pengalaman yang saya lihat ya. Jadi itu bisa menggagalkan kita. Sebagus apapun ketika reviewernya juga memberikan bahasanya, pengemasannya juga gimana ya, tidak soft begitu. Kadang penerimaan orang dengan bahasa tulis itu kan berbeda, ya kan? Artinya interpretasi mereka bisa berbeda sehingga kadang loh kok seperti ini, kemudian dilihat reviewernya, reviewernya punya katakanlah seorang profesor, kapabilitasnya tidak diragukan lagi. Kalau dia mengatakan bahwa hasilnya seperti ini ya oke saja begitu ngikut. Akhirnya paper kita dicoret. Itu kan ada. Itu kalau di Jakarta kan juga ketat sekali ya Pak ya. Artinya kita tentu harus mengantisipasi satu tadi jangan sampai kita menerbitkan artikel kita di jurnal yang abal-abal. Kemudian link-linknya pastikan sudah dicek terlebih dahulu, memastikan bahwa antara judul dan link itu betul, nama penerbitnya juga betul, apalagi kalau misalnya itu yang mengerjakan bukan Bapak Ibu sendiri. Saya paham betul bahwa kebanyakan yang mengerjakan kepangkatan itu orang lain. Sehingga kadang kita hanya pasrah saja, tidak mengoreksi penerbitnya sudah betul apa tidak, kemudian terindeksnya itu sudah betul apa tidak, linknya sudah betul apa tidak. Itu sehingga ketika sampai ke nasional diusulkan, itu banyak yang dicoret begitu. Dicoretnya ya karena informasi yang tidak akurat yang diberikan oleh pengusul. Nah ini yang tentu kita sebagai pengusul nanti harus melakukan cross-check, memastikan bahwa data-data yang akan dikirim, yang akan dimasukkan ke sistem itu sudah betul. Karena saya mengalami sendiri Pak, jadi prosesnya akhirnya saya bekerja sendiri waktu itu. Jadi ini jadi curhat ya. Jadi saya pasrahkan begitu saya cross-check salah semua Pak. Data saya itu salah semua. Saya tipikal orang yang detail begitu, salah semua itu, wah gimana Pak ini salah gitu kan? Ya sudah, akhirnya mau tidak mau saya kerjakan sendiri Pak. Saya urutkan sendiri satu persatu copy. Terus akhirnya sudah jadi, saya kirimkan lagi Pak ke pegawaian begitu. Saya kirimkan lagi. Ya ada miskomunikasi lagi. Miskomunikasi sudah saya urutkan, sudah saya coding. Malah bikin sendiri lagi, salah lagi Pak 2 kali. Jadi sampai berbulan-bulan itu. Jadi itulah perlunya kita melakukan cross check ya Bapak Ibu. Karena kita yang mengusulkan, nanti kita yang harus mengawal, memastikan bahwa data-data yang sudah dimasukkan itu betul. Karena saya paham betul ketika saya mereview itu ya kejadiannya sama seperti itu. Saking banyaknya ya kalau dikerjakan orang lain, katakanlah mereka punya dimintai bantuan untuk mengawal kenaikan pangkat beberapa kolega begitu kan akhirnya tercampur-campur mungkin ya. Saya kurang tahu model pekerjaan tiap orang kan berbeda. Ada yang terstruktur, ada yang asal kopas-kopas begitu. Nah ini yang berbahaya yang kopas-kopas itu. Itu yang
tentu kita semua harus antisipasi, kita harus selalu cross check. Itu Pak Anwar mungkin. Iya, terima kasih Pak. Ya, hampir sama. Kami juga di sini begitu. Iya Pak, makasih banyak Pak informasinya. Ya, saya kembalikan ke Pak Hari. Silakan Pak Hari. Ya, makasih banyak Pak Anwar atas pertanyaannya. Baik, untuk kegiatan hari ini mungkin kita akhir saja ya Pak. Iya. Ya. Biar pada Ada lagi tidur, mungkin Pak. yang disampaikan Pak? Saya cukup Pak, mungkin nanti kita lanjutkan kita sudah masuk, kita tinggal 3 kali pertemuan. Harapannya ini kalau bisa yang best practice gitu Pak. Jadi kurangnya ini. Jadi langsung aplikatifnya seperti apa. Kalau saya harus menyampaikan teoritisnya terus, itu saya kasihan dengan bapak-bapak ini. Itu kan kalau mendengarkan saja itu kan kadang membosankan begitu Pak. Terus terang ya, saya juga mengalami seperti itu. Saya udah pernah mendengarkan itu terus kan paling yang disampaikan. Nah, saya tidak berharap seperti itu, sehingga nanti Bapak Ibu kalau bisa ada materi yang disampaikan. Jadi jangan khawatir ketika kita bedah begitu ya. Kami itu sering melakukan bedah juga, meskipun tingkatnya yang dibedah adalah punyanya profesor-profesor, tapi skill menulis dalam level internasional itu mungkin kan berbeda ya, profesor yang senior dengan profesor yang muda. Oleh karena itu mau tidak mau mereka juga harus belajar, dan alhamdulillah teman-teman kalau di kami itu bisa menerima. Nah, harapannya ini teman-teman dari UM Buton, mumpung saya bisa mendampingi, nanti dimanfaatkan sebaik-baiknya begitu. Kita siapa tahu nanti ke depan kita bisa kolaborasi, Bapak Ibu bisa menginvite saya sebagai co-author ya. Pak, minta tolong mau dong jadi co-author, ini bisa nggak Pak dibantu Poles? Oh boleh gitu, asal saya jadi co-author ya Pak. Itu saja sih. Oke Pak. Untuk kegiatan hari ini sangat banyak manfaat ya untuk bagi kita semua, utamanya di bidang bagaimana caranya untuk mensubmit jurnal di internasional, seperti itu. Jadi untuk mengkonfirmasi kembali Pak, kita ketemunya di tanggal berapa ya Pak? Karena kita sibuk tadi di. Jadi Pak Hari, untuk di kita yang perlu disampaikan juga bahwa tanggal 24, 25 itu kita ada kegiatan karena ada rapat kerja terhadap semua unit dan itu termasuk pimpinan, itu yang dihindari tanggal 24 sampai tanggal 25. Iya Pak, Pas saya tidak bisa juga Pak. Sebentar kita lihat ya. 24, 25. Oh ya, Sabtu Minggu ya. Pas saya tidak bisa juga, Pak. Saya besok 22 sampai 24 dinas luar kota, berarti pas kosong, berarti mulai minggu depan, hanya minggu depan ini nanti kita harus berbagi dengan yang timnya Bu Jumiati nih. Saya sudah action di tata kelola. Ini punyanya Pak Cacap juga nih, masih ada 3 berapa ya? 3 kali ya? 2 pertemuan ya Pak Cacap? Iya Pak, tinggal 2 pertemuan. Oh ya, saya tunggu proposalnya ya Pak ya. Salah nanti. Kalau Pak Cecep biar malam juga nggak apa-apa, karena ada mahasiswa. Monggo saja. Kalau malam diperkenankan monggo saja. Iya. Ya. Nanti bergantian dengan punyanya Pak Hari juga mungkin ya. Iya. Kalau Bu Jumiati mau pagi kan tidak masalah. Itu ya. Iya Pak. Ya. Jadi nanti saya konfirmasi kembali Pak, nanti saya WhatsApp. Siap ya. Oke, untuk kegiatan hari ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Tunggu ya Bu Nur, nanti saya berikan kontaknya langsung atau saya nanti yang berkomunikasi. Boleh Pak Zainal.